Memulai hari dengan siraman rohani. Persembahan program acara Nuansa Religi. Ya, begini Pak Ustaz, ini tentang permasalahan pernikahan. Nah, memang sering kita terkendala biasa mungkin karena status sosial. Nah, bagaimana Pak Ustaz seharusnya dalam tuntunan agama? Pak Ustaz, silahkan. Perlu kita paham, nikah dalam Islam adalah suatu ibadah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita agar pernikahan itu dipermudah dan perceraian itu dipersulit. Ya, jangan jadi sebaliknya, kita hanya mempersulit pernikahan dan mempermudah perceraian. Ini hal yang terbalik. Ya. Kalau hanya perbedaan status sosial sehingga pernikahan dipersulit, ini sebenarnya tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam yang sebenarnya. Ya, sepanjang seseorang itu ya memiliki keagamaan yang baik, makanya yang pantas kita jadikan pasangan hidup, ya. Karena yang paling ditekankan Nabi adalah pasfar bizati din taribat yadak. Pilihlah karena agama, ya. Karena dengan agama pasti kamu beruntung. Raga bersimpu. Nuansa Religi hadir setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nuansa Religi, hangatkan kalbu, damaikan jiwa, penuh berkah di hati. Hanya di Radio Peduli Parepare. Tiada yang melebihi. 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita awali pagi Anda dengan siraman rohani bersama program awal Radio Peduli Parepare Nuansa Religi untuk hari ini Senin 15 November 2021. Alhamdulillah pendengar, di studio kita sudah hadir Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad. Pagi hari ini kita mencoba untuk membahas tentang 3 akhlak utama. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendengar Radio Peduli Parepare yang saat ini mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini menyimak kita lewat Facebook Live. Terima kasih masih bersama Radio Peduli Parepare untuk pagi ini, dan seperti biasa nantinya kita undang Anda ikut interaktif bersama kita. Bisa menggunakan line telepon kita di 0811459969. Bisa juga langsung di kolom komentar Facebook Live kita. Dan tema kita pagi ini 3 akhlak utama. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar Radio FM Peduli Kota Parepare dimanapun berada, semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, kita dapat beraktivitas dan melakukan berbagai amal ibadah. Juga saudara kita yang masih dalam pembaringan, semoga lekas mendapat kesembuhan. Salawat juga kita peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena dialah yang mengajarkan, menjelaskan, dan memberikan contoh seluruh isi Al-Quran. Dan Al-Quran itulah adalah sumber akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua, menjadi implementasi pengamalan sehingga terwujudlah akhlak, sesuatu yang diinginkan oleh Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Dengan akhlak ini, pendengar sekalian, adalah seseorang bisa mempertahankan eksistensi dirinya sebagai makhluk yang termulia. Tanpa akhlak, manusia akan jatuh ke tempat yang paling rendah, terhina, tercela. Summa radadnahu asfala safilin. Pasti dia
akan menjadi makhluk yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengikuti tuntunan. Pendengar sekalian, di dalam Al-Qur'an sudah menjadi ayat yang populer tentang keteladanan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Allah dan menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa dia berzikir dengan zikir yang banyak, melakukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, ataukah ucapan-ucapan. Nah, pendengar sekalian, kenapa kita harus menjadikan Rasulullah teladan dalam setiap apa yang kita lakukan, segala aktivitas hidup kita ini? Karena dialah yang memiliki akhlak yang paling agung. Di dalam surah Al-Qalam ayat 4, pendengar sekalian, Allah sudah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya hanya engkau Muhammad yang memiliki akhlak yang paling agung. Khuluq itu akhlak, pendengar sekalian, ya. Keseluruhan khuluq itu adalah akhlak. Khuluq itu seakar kata khalaqa, khalik, makhluk. Jadi 3 unsur yang tidak bisa terpisahkan. Inilah harus kita pahami, ya. Jadi kalau kita hanya berbicara akhlak saja, pendengar sekalian, itu sesungguhnya akhlak yang diinginkan oleh Allah. Khuluq, ya. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita, ya. Rasulullah itu adalah figur dalam kehidupan kita ini, pendengar sekalian, dan menjadi cermin dari segala peri kehidupan. Dengan melalui sunnahnya, sunnah-sunnah yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat dan terus menerus, ya, itu adalah teladan bagi kita semua, menjadi standar operasional kita sebagai umatnya untuk mengikuti uswahnya. Jadi keteladanan ini tentu kita dapatkan dari sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana kita beribadah, bermuamalah, berperadaban politik, budaya juga dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak akhlak mulia, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada 3 akhlak terbaik penghuni dunia dan akhirat. Bukan berarti pendengar sekalian menyepelekan akhlak-akhlak yang lain, ya. Ada nilai keutamaan dalam 3 akhlak yang disebut Rasulullah dalam hadis. Kita perhatikan, pendengar sekalian, dalam hadisnya itu, ya, an Uqbah bin Amirin radhiyallahu an qala laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabadartuhu ahadtu biyadihi badarani fa'ahadza biyadi faqala ya Uqbatu, ya Uqbah, ala ukhbiruka biafdali akhlaqi ahli dunia wal akhirah. Qala bala ya Rasulullah. Qala tasiluman qata'aka wa tuqti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka
Dari Uqbah, pendengar sekalian, suatu hari aku bertemu Rasulullah SAW, aku segera menghampiri dan memegang tangannya, dan beliau segera menghampiriku dan memegang tanganku. Beliau mengatakan, Uqbah, apakah kamu ingin aku beritahu akhlak paling mulia penghuni dunia dan penghuni akhirat? Jadi ini pendengar sekalian ya, pernyataan dari sahabat Uqbah. Nah, dia memegang tanganku katanya. Nah, menghampiri dan memegang tangannya Uqbah, ya. Nah, di saat itu Rasulullah mengatakan kepada Uqbah. Jadi seolah-olah Uqbah ini mendapat suatu ya wasiat khusus, namun Uqbah itu menyampaikan lagi kepada sahabat lain, tentunya begitu pendengar sekalian. Nah, pertanyaan Rasulullah kepada Uqbah itu, ya, ala ukhbiruka bi afdalil akhlaqi ahli dunia wal akhirah. Wahai Uqbah, apakah kamu ingin aku beritahu akhlak yang paling utama yang menjadi penghuni dunia dan penghuni akhirat? Nah, kemudian Uqbah menjawab, bala ya Rasulullah. Tentunya artinya kita mendambakan, kita menginginkan ya Rasul. Nah, Rasulullah SAW qal, ya, lalu Nabi mengatakan, itu dalam sabdanya ini, ya, Nabi bersabda lah bahasa ringkasnya, tasilu mangkata'aka. Nah, ini yang pertama pendengar sekalian, menyambung kembali silaturahim orang yang pernah memutuskan silaturahim denganmu. Ya. Menyambung kembali persahabatan yang pernah terputus, ya. Ke sini tasilu man kataka. Nah, jadi kita menghubungi orang yang pernah memutuskan hubungan dengan kita, termasuklah memutuskan silaturahim. Yang pernah memutuskan, lalu kita memperbaikinya hubungan itu kembali, pendengar sekalian. Nah, ini yang sangat berat dalam kehidupan kita ini. Seringkali orang mengalami ya hal seperti ini. Ada persoalan sepele, terputuslah hubungan. Apakah hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dari segi kehidupan sosial, ya. Artinya kalau hubungan kekerabatan tidak mungkin terputus karena dia adalah hubungan darah, ya. Tapi kadang artinya terjadi perselisihan, saling berdiam diri. Nah, ataukah persahabatan di antara kita terputus, ya. Inilah Rasulullah. Tasiluman kataka. Kamu menyambung kembali hubungan yang pernah terputus. Ini amalan yang sangat utama, ya, memperbaiki hubungan yang pernah terputus. Kemudian watu'ti man haramaka. Kamu menyantuni orang yang pernah menolak memberimu. Ya. Jadi kita berbuat baik kepada orang yang tidak mau menolong kita. Ini ya aplikasinya pendengar sekalian. Mungkin kita biasa merasakan sesuatu, ada orang yang tidak mau nolong kita, tetapi tetap kita memberikan santunan, melakukan kebaikan kepadanya. Ya. Karena persoalan situasi kehidupan kita pendengar sekalian, bisa saja hari ini orang senang, besok susah. Ataukah bisa saja hari ini kita sehat, mungkin besok kita sakit. Ataukah pendengar sekalian, bisa saja orang ini adalah pejabat, tetapi besok lusa menjadi masyarakat biasa. Jadi meskipun ya orang itu pernah menolak untuk memberikan sesuatu kepadamu, namun tetap kamu menyantuninya. Nah, kan seringkali kita lihat ya justru yang terbalik. Banyak orang melakukan hubungan persahabatan karena ada apanya. Ya mestinya kita apa adanya. Ya, mungkin karena ingin mendapatkan sesuatu fasilitas, ya.
Tetapi ketika dia tidak mendapatkan fasilitas itu, hal-hal yang diinginkan, lalu terjadilah pemutusan. Nah, kita pendengar sekalian ini pada nasihat yang kedua ya. Rasulullah menginginkan kita wa tu'ti man haramaka, senantiasa menyantuni orang yang pernah menolak memberimu. Dan yang ketiga di dalam hadis itu pendengar sekalian, wa ta'fu amman zalamaka, dan memaafkan orang yang menganiayamu. Artinya pernah melakukan kezaliman ya, zalamaka di sini zalim ya. Ada orang pernah menzalimi kita, tetap kita memaafkan. Nah, ini 3 hal yang menjadi akhlak sang utama penduduk dunia dan akhirat. Nah, pendengar, ini urian kita untuk sementara. Baik pendengar radio Peduli Parepare dimanapun saat ini masih mendengarkan kita lewat 96,9 FM atau pagi ini masih menyimak kita lewat Facebook Live. Terima kasih masih bersama radio Peduli Parepare untuk pagi ini. Dan seperti yang tadi sudah kita janjikan bahwa pagi hari ini kita buka sesi interaktif. Jadi yang mau interaktif silakan bisa menggunakan line telepon kita di 0811459969 atau bisa menggunakan kolom komentar Facebook Live kita. Baik. Sementara kita menunggu rekan-rekan kita untuk ikut interaktif, mungkin ada satu pertanyaan ini Pak Ustadz. Sebenarnya apa yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya pasti baik juga dalam esensinya Pak Ustadz ya. Jadi yang menjadi pertanyaan ini Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya tolak ukur kita dalam berakhlak Pak Ustadz? Silakan. Ya, bagaimana kita menjadikan tolak ukur dalam berakhlak? Iya. Akhlak itu hanya didapatkan dalam ajaran Islam. Nah ini, karena akhlak itu adalah bahasa Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu disebut khuluq, ya. Nah, ini saya katakan di awal tadi, ya. Kadang orang melakukan sesuatu di luar daripada akhlak, ya. Nah, akhlak ini kalau kita analisa dengan pendekatan makna bahasa, itu satu akar kata dengan khalaka. Khalaka artinya kan menciptakan. Pencipta disebut khalik, dan yang diciptakan adalah makhluk. Ini satu akar kata khuluknya. Jadi akhlak itu adalah keterpaduan keinginan pencipta kepada makhluk yang bernama manusia. Itu menurut Profesor Dr. Yunahar. Ya. Jadi keinginan pencipta kepada makhluk yang bernama manusia itu disebut khuluk. Makanya yang memiliki khuluk, perangai, perbuatan yang diinginkan oleh pencipta ya, cuma Rasulullah dalam surah Al-Qalam itu. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya. Hanya engkau Muhammad yang memiliki khuluk. Ya, khuluk ini sesuatu yang menjadi perbuatan kita ini sebagai makhluk bernama manusia yang diinginkan oleh Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu saja intinya. Jadi berbuatlah apa yang diinginkan oleh pencipta. Nah, bagaimana kita mendapatkan tuntunan itu? Tentunya kita harus memahami sumber akhlak. Kan? Sumber akhlak itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena Nabi lah yang menjelaskan tentang Al-Quran itu. Yatluna alaikum ayati rabbikum. Ya, yatlu itu menjelaskan. Membacakan, menjelaskan, bahkan memberikan contoh cara mengamalkannya. Nah, sehingga kita dengan mudah memahami, oh ini akhlak. Seperti dalam hadis yang kita jadikan standar tema kita ini. Ya, ini akhlak yang sangat utama. Ya, banyak akhlak yang lain ya. Ada akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama manusia, termasuklah bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita sendiri, sahabat ya. Akhlak kepada pemerintah, akhlak kepada lingkungan ya. Akhlak kepada binatang ada juga, alam sekitar. Ya, nah, itu semua kita dapatkan dalam syariat agama kita ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi tadi sudah ada yang ikut nelpon, silakan yang mau interaktif ya. Kita masih menunggu Anda, kita masih punya banyak waktu kebersamaan kita bersama program Nuansa Religi untuk pagi hari ini. Baik, satu lagi pertanyaan sembari kita menunggu interaktif. Oh, sudah ada yang masuk. Sepertinya Pak Ustadz, silakan kita terima dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ya, silakan Pak Firman. Pak Ustaz, Iya. saya ingin memperjelas kembali mengenai artinya malam tahlilan Pak Ustaz, karena belum lengkap rasanya Pak Ustaz. Iya. Yang begini Pak Ustaz, artinya kalau kita mendatangi atau malam takziah kepada orang yang sudah meninggal Pak Ustaz, apakah malam pertama, dan kedua, dan ketiga, artinya kamu di rumah itu sudah tersedia selalu kotak, memang khusus untuk yang datang. Iya. Yang sama kesini Pak Ustaz, apakah kita bisa memakannya Pak Ustaz? Iya, Biasanya kalau minumnya biasa seharga saya minum, tapi kalau makanan kotanya itu saya tidak pernah makan kuenya apanya Pak Ustaz. Iya. Dan kemudian atau kalau dapat juga apa bisa kita makan Pak Ustaz kalau keluarga dekat. Iya. Dan kemudian Pak Ustaz, besoknya ada acara potong atau potong kerbau, potong kambing. Ini yang saya maksud Pak Ustaz. Apakah kita bisa makan juga yang seperti itu kalau keluarga dekat, apalagi kalau mertua, rumahnya mertua, apakah kita makan ya ataukah tidak Pak Ustaz? Iya, iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman atas atensinya. Silakan Pak Ustaz. Ya, yang pertama itu Mbak, persoalan takziah, ya. Kita diberikan kotak. Ya. Dalam ajaran Islam itu ada namanya makanan halal dan haram. Kalau cara memperolehnya tidak secara halal, maka haram kita makan. Ini kriteria utama, ya. Jadi agama kita menganjurkan untuk selalu memakan hak yang halal. Kulu wasrabu halalan thayyiban. Apakah ada hukum haram memakan makanan yang dibagikan ketika kita takziah? Sedangkan sumber untuk memperoleh makanan itu dari yang halal, kan? Nah, disinilah biasa ada saudara-saudara kita yang lain terlalu memahami secara tekstual, ya, tentang riwayat kematian Ja'far. Ja'far orang yang sangat miskin waktu itu, untuk makan saja sangat susah, sehingga Nabi perintahkan ketika kematiannya itu membawakan makanan. Nah, kita melihat situasi sekarang, ya, sering kita melihat saudara-saudara kita yang meninggal itu kan bergantian orang datang melayat, memberikan bantuan untuk meringankan, kan? Nah, dari segi materi. Ada juga bantuan untuk meringankan dari segi nasihat tentang kesabaran. Ya. Nah, disinilah pendengar sekalian, ya, kalau kita hanya sekadar untuk mendatangi itu dan tidak ada masalah, ya, kita boleh memakannya, ya, walaupun ada yang terlalu ekstrim persoalan itu, ya. Nah, karena kita ini status sebagai tamu yang diundang, ya, kita hanya sekadarnya mencicipi apa yang dan kadang juga pernah terjadi begini, ada salah satu guru kita misalnya, ya, pernah kejadian guru kita di SMA Negeri 1 Parepare meninggal, kan? Bergantianlah guru-guru untuk membawa makanan. Bahwa ini jadwal malam pertama, guru ini membawa ini. Ya, jadwal kedua guru ini membawa, dan seterusnya malam ketiga. Nah, itu kan makanan dari luar. Jadi jangan selalu kita memponis bahwa makanan itu tidak boleh. Bisa juga menjadi sumbansi orang lain. Ya. Nah, yang dilarang itu adalah menjadikan kematian seseorang untuk jadikan pesta bergembira hariah. Ya, jadikan suatu ajang kegembiraan. Kita datang itu takziah untuk mengurangi beban. Ya. Bahkan menurut dosen bimbingan konseling saya dulu, ya, kalau seandainya kita berpendapat seperti itu bahwa tidak boleh makan, justru bukan takziah yang muncul, semakin menyusahkan orang yang mendapat musibah itu. Misalnya saja dibagikan kita kotak semuanya serentak, tidak ada yang bawa pulang, kan? Ini kalau pendekatan bimbingan konseling Islam. Nah, jadi takziah itu, ya, sebagian seperti itu ala kadarnya, ya. Nah, kita tidak berani memponis langsung makanan itu haram. Nah, yang jelas kita hanya mendatanginya untuk meringankan beban dengan kondisi seperti itu tadi. Ya. Nah, persoalan penyembelian itu, pendengar sekalian, bahwa dihubungkan dengan kematian seseorang itu hanya pendekatan tradisi. Sampai sekarang kita tidak dapatkan syariat yang mengatur bahwa ada penyembelian hari kesekian. Ya,
Bahkan sebagian peneliti tentang kebiasaan tradisi ini adalah adopsi dari ajaran di luar Islam. Nah, yang ada perhitungan penyembelian hari ke-7 itu hanyalah persoalan kelahiran, ya, bukan kematian dalam syariat Islam. Karena tidak pernah ditemukan di semua kitab fikih, pendengar sekalian ini perlu kita catat semua, ya. Tidak pernah ditemukan di semua kitab fikih, kan orang-orang yang lebih pintar dari kita menyatakan biar sampai di mana kitab fikih kita buka tidak ada penyembelian tentang hari kematiannya seseorang itu. Yang ada adalah hari kelahiran yang ke-7. Kullu gulamin murtanun bi akikati tusbau anhu yauma sabiikan. Setiap anak yang terlahir itu ya tergadai dan diakikahkan pada hari ke-7-nya itu untuk melepas gadaiannya itu. Nah, bagaimana hukumnya memakan itu? Ya, nah, ini ada dua versi. Ada yang membolehkan selama makanan penyembeliannya itu disembelih secara syariat Islam. Ya, membaca basmalah, Allahu Akbar disembelih itu sudah sah penyembelian itu. Nah, ada juga yang terlalu tekstual itu mengharamkan persoalan itu. Nah, kita kembali kepada tuntunan penyembelian sepanjang sudah sesuai dengan syariat Islam, ya, penyembelian itu maka halallah penyembelian itu dimakan. Nah, itu gambaran kita tentang bagaimana pendekatan fikih tentang penyembelihan, ya. Nah, adapun itu tentang membaca doa itu, ya, yang penting jangan sekali-kali kita mau memaksakan diri pinjam sana pinjam situ sampai terbebani, karena itu acara tradisi, ya, yang tidak dianjurkan di dalam ajaran agama kita secara khusus dalil tidak ditemukan, ya. Nah, berdoa kepada orang yang sudah meninggal tidak mutlak harus ada penyembelihan, tanpa makanan pun jadi. Nah, karena ini sudah terhubungkan dengan persoalan tradisi sehingga nanti ada makanan, ya. Nah, karena orang berkumpul untuk mendoakan. Ini pendekatan tradisi, ya. Perintah secara tekstual kita tidak dapatkan. Nah, jadi ada golongan yang lain memandang hal itu memang dilarang melakukannya, ya, dilarang karena tidak ada dalil khusus yang kita dapatkan. Nah, tapi doa yang kita lantungkan itulah yang dibutuhkan. Dan yang lebih fatal lagi, pendengar sekalian, saya katakan fatal, sebagian kita ada yang menganggap bahwa sembelian itu adalah menjadi kendaraan orang yang sudah mati. Ini yang tidak ada ditemukan juga. Ya, kita sembelikan katanya supaya menjadi kendaraan, ya. Bukan seperti itu kendaraan kita di akhirat, ya. Ada lagi yang fatal ini, sebagian ada pemahaman karena tidak mengetahui ajaran Islam, menganggap bahwa kita mengirimkan makanan itu kepada orang yang sudah mati. Ya, padahal orang sudah mati tidak membutuhkan makanan lauk pauk seperti yang kita makan orang hidup. Yang dibutuhkan orang mati itu adalah doa, ya. Nah, pendekatan keluarga seperti tadi silakan. Kita tidak berani larang bahwa itu haram selama sesuai dengan penyembelihan. Nah, membacakan basmalah Allahu Akbar itu, ya. Nah, inilah pandangan sebagian dari saudara-saudara kita yang lain, ada yang membolehkan dan tidak. Ya, kalau kita meragukan, lebih baik tinggalkan persoalan itu. Ya, jangan kita makan. Nah, begitu penjelasan kita, ya, dengan melihat juga pandangan saudara kita yang lain. Ya. Seandainya binatang itu tidak disembelih dengan tidak sesuai dengan syariat, ya, nah, maka pasti haram. Ya. Iya. Baik Pak Firman, sudah dijawab tadi pertanyaannya, semoga sudah menambah kembali pengetahuan kita tentang apa yang kita maksud. Semoga jawaban Pak Ustadz bisa diterima ya. Baik, untuk Pak Firman terima kasih. Kita masih punya sisa waktu 2 menit ke depan ini Pak Ustadz, mungkin ada penutup, silakan. Jadi intinya pendengar sekalian, manusia hanya senantiasa mulia dunia sampai di akhirat kalau kita mengikuti akhlak yang dituntutkan oleh Rasulullah. Ya, keteladanan kita seperti dalam hadis yang menjadi dasar kita tadi yang kita sampaikan, ya, bahwa ada 3 akhlak yang sangat utama
yang menjadi akhlak utama penghuni dunia dan akhirat, yaitu kita menyambung kembali orang yang pernah memutuskan hubungan baik dengan kita. Ini memang berat tetapi memiliki nilai yang sangat tinggi pendengar sekalian. Kemudian menyantuni orang yang pernah menolak memberikan sesuatu kepada kita, ya, tetap kita memberikan santunan. Dan yang ketiga, memaafkan orang yang menganiaya kita. Jadi ajaran Islam ini sesungguhnya adalah perintahnya memaafkan orang lain. Ya, makanya di dalam Al-Quran pendengar sekalian, wal afina anin nas, ya, suka memaafkan orang lain. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Itu salah satu pujian Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi perang Uhud, karena ada sahabat yang meninggalkan tempat setelah ditunjuk oleh Rasulullah pasukan pemanah, ya, berlarian. Akhirnya terjadilah kekalahan dalam perang Uhud. Tetapi Nabi tetap memberikan maaf kepada sahabat itu yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Pendengar sekalian, kita dapatkan pujian-pujian Allah kepada Rasulullah itu. Nah, inilah beberapa hal pendengar sekalian. Nah, menjadi keteladanan bagi kita, berusaha kita menjadi orang yang memiliki akhlak yang dituntunkan Allah melalui Rasulnya ini. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Radio Peduli Parepare, tuntas sudah pertemuan kita bersama Bapak Ustadz Abdul Rahman Muhammad dengan 3 akhlak utama. Semoga apa yang disampaikan beliau tentu bisa kita petik hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, kembali kita ingatkan untuk Anda tetap mendengarkan program Nuansa Religi yang kita hadirkan setiap harinya. Kita mulai dari jam 5.30 sampai di jam 6 pagi dengan tema-tema yang beragam yang kita hadirkan setiap harinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.